warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatwa Dewi Cayati dengan NIM 1905520170 beserta teman saya Dia Rizky Pratiwi dengan NIM 1905520132. Kami dari mahasiswa aktif di Universitas Tikubang Unisbank Semarang angkatan tahun 2019. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS presentasi dengan mata kuliah Audit Investigatif oleh dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Selamat menonton dan saya harap kalian menyimak dengan baik video yang kami presentasikan. Sebelum masuk ke topik pembahasan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan dalam teori Pentagon, sebelumnya saya akan membahas apa itu definisi fraud. Fraud merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar, dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama. Misalnya nih, sumber daya perusahaan dan negara, demi kenikmatan pribadi, dan kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut. Fraud pada laporan keuangan merupakan kesengajaan ataupun kelalaian dalam pelaporan keuangan di mana laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kelalaian atau kesengajaan tersebut sifatnya material, sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya masuk ke dalam teori. Salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan fraud adalah fraud triangle. Teori ini ditemukan oleh Donald R. Creasy pada tahun 1953. Teori ini secara umum menjelaskan mengapa orang-orang melakukan fraud. Squason et al. Menyimpulkan bahwa secara umum fraud memiliki 3 karakteristik. Fraud triangle muncul karena 3 kondisi yang muncul bersamaan dengan munculnya fraud, yaitu insentif atau pressure, kemudian kesempatan atau opportunity, dan yang terakhir attitude atau rationalization. Pandangan baru tentang fraud dikemukakan oleh Wolf dan Hermansen yang disebut dengan fraud diamond. Fraud diamond merupakan penyempurnaan dari teori triangle. Wolf dan Hermansen berpendapat bahwa ada pembaharuan fraud triangle untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan fraud, yaitu dengan menambahkan elemen yang keempat, yaitu capability. Dalam mendesain suatu sistem deteksi, sangat penting untuk mempertimbangkan personal yang ada di dalam perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk melakukan fraud. Teori ini menjelaskan bahwa kunci dalam memitigasi fraud adalah dengan fokus pada situasi khusus yang terjadi selain pressure dan rationalization, serta kombinasi opportunity dan capability. Selanjutnya, pengembangan teori fraud triangle dikemukakan oleh Howard yang dikenal dengan fraud pentagon yang menambahkan elemen arogansi atau arrogance dan kompetisi atau competence ke dalam 3 elemen yang terdapat pada teori triangle. Topik bahasan yang pertama yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan dalam teori pentagon. Faktor tersebut yaitu yang pertama arogansi atau arrogance, yang kedua ada kompetisi atau competence, yang ketiga ada peluang atau opportunity, yang keempat ada tekanan atau pressure, dan yang terakhir ada rasionalisasi atau rationalization. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor pertama yaitu arogansi. Arogansi merupakan
sikap sombong atau angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan. Sifat ini muncul karena adanya sifat mementingkan diri sendiri atau self-interest yang besar di dalam diri manajemen yang membuat sifat arogansinya lebih besar. Sifat ini akan memicu timbulnya keyakinan bahwa dirinya tidak akan diketahui apabila kecurangan telah terjadi, dan sanksi yang ada tidak dapat menimpa dirinya. Pelaku fraud percaya bahwa pengendalian internal yang diterapkan tidak dapat menimpa dirinya, sehingga pelaku biasanya berpikir bebas tanpa takut adanya sanksi yang akan menjeratnya. Faktor yang pertama yaitu ego yang besar. Ego yang besar ini terlihat seperti seorang selebriti jika dibandingkan pebisnis, yang dapat terlihat dari adanya sifat narsisme. Yang kedua ada sifat arogan untuk menghindari kontrol internal dan aturan-aturan dalam perusahaan dan tidak terjebak dalam tindakannya. Yang ketiga, sifat suka membuli yang digunakan untuk menindas dan menyalahkan bawahannya, yang muncul dari sikap arogan. Yang keempat, gaya kepemimpinan otokratis dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dan yang kelima, takut kehilangan status dan posisi dalam perusahaan. Faktor kedua yaitu kompetensi. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan tindakan fraud. Kompetisi berarti kemampuan pelaku fraud untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengannya. Wolf dan Hermansen menjelaskan bahwa beberapa sifat penting untuk melakukan penipuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, posisi atau fungsi orang tersebut dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau mengeksploitasi peluang penipuan yang tidak tersedia bagi orang lain. Orang yang tepat untuk suatu penipuan cukup pintar untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan kontrol internal dan menggunakan posisi, fungsi, atau wewenangnya. Selanjutnya, orang yang memiliki ego yang kuat dan keyakinan besar bahwa ia tidak akan terdeteksi, atau orang tersebut percaya bahwa ia dapat dengan mudah berbicara sendiri jika tertangkap. Yang terakhir nih, seseorang dengan kepribadian yang sangat persuasif yang dapat meyakinkan orang lain untuk bersama-sama melakukan penipuan atau hanya melihat ke arah lain. Faktor yang ketiga yaitu peluang. Peluang adalah adanya atau tersedianya kesempatan untuk melakukan kecurangan atau situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau seseorang untuk melakukan kecurangan. Peluang ini dapat muncul karena adanya kontrol atau pengendalian yang lemah. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang dilakukannya berisiko kecil atau diketahui dan dideteksi. Beberapa bentuk peluang di antaranya, yang pertama, kurangnya kontrol yang mencegah dan atau mendeteksi penipuan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Yang ketiga, kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku penipuan. Yang keempat, kurangnya akses ke informasi. Yang kelima, ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan. Dan yang keenam, kurangnya jejak audit. Faktor yang keempat yaitu tekanan atau pressure. Tekanan merupakan situasi di mana manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
Tekanan ini mendorong seseorang atau sebuah perusahaan untuk melakukan kecurangan. Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Dalam penelitiannya, Cressy juga menemukan bahwa non-cerebral problems yang dihadapi oleh orang-orang yang diwawancarainya timbul dari situasi yang dapat dibagi dalam 6 kelompok. Yang pertama, ada violation of ascribed obligation. Yang kedua, problem resulting from personal failure. Yang ketiga, business referrals. Yang keempat, physical isolation. Yang kelima, status gaining. Dan yang keenam, employer-employee relation. Keenam kelompok situasi yang disebutkan Cressy pada dasarnya berkaitan dengan upaya memperoleh status lebih tinggi atau mempertahankan status yang sekarang dipunyai. Dengan lain perkataan, non-cerebral problems mengancam status orang lain atau merupakan ancaman baginya untuk meningkat ke status yang lebih tinggi dari statusnya pada saat pelanggaran terjadi. Berikut penjelasannya satu persatu. Yang pertama, violation of ascribed obligation. Suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan atau majikannya. Di samping harus jujur, ia dianggap perlu memiliki perilaku tertentu. Banyak lembaga negara dan asosiasi profesi dan bisnis Indonesia merasa perlu menyusun pedoman perilaku pejabat atau anggotanya. Bahkan, keperluan yang lebih mendesak seringkali bukan pada penyusun atau pemberian pemahaman kepada yang akan diatur perilakunya, tetapi pada publikasi terhadap masyarakat bahwa kita sudah mempunyai pedoman perilaku, tanpa peduli apakah perilakunya akan seperti yang tercantum dalam pedomannya. Orang dalam jabatan seperti itu merasa wajib menghindari seperti berjudi, mabuk, menggunakan narkoba, dan perbuatan lain yang merendahkan martabatnya. Inilah kewajiban yang terkait dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya. Ini adalah ascribed obligation baginya. Kalau ia menghadapi situasi yang melanggar kewajiban terkait dengan jabatannya, ia merasa masalah yang dihadapinya tidak dapat diungkapkannya kepada orang lain. Pengungkapan perilaku yang bertentangan dengan kewajiban tersebut baginya merupakan pengakuan bahwa perilakunya di bawah standar perilaku yang diharapkan daripadanya dalam kedudukan itu. Ini secara setara dengan sikap perwira sejati yang memilih harakiri daripada menghadapi tujuan mata masyarakat terhadap kegagalan di medan pertempuran. Yang ketiga ada business reversal. Cressy menyimpulkan bahwa kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang juga mengarah kepada non-cerebral problem. Masalah ini berbeda dari kegagalan pribadi yang dijelaskan di atas, karena perilakunya merasa bahwa kegagalan itu berada di luar dirinya atau di luar kendalinya. Dalam persepsinya, kegagalan itu karena inflasi yang tinggi, atau krisis moneter atau ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, dan lain-lain. Cressy mengutip seorang pengusaha yang meminjam uang dari bank dengan agunan bodong, atau ketika kondisi bisnis seperti ini, semua pengusaha berusaha menyelamatkan diri dengan segala macam cara.
dalam bisnis ada optimisme abadi, yakni bahwa situasi akan membaik hari esok senantiasa membawa harapan. Menarik sekali untuk dikaji bahwa dalam keadaan di mana seseorang merasa itu bukan salahnya, masalah status tetap memainkan peran penting. Pengusaha di atas melanjutkan, kalau seandainya aku cuek dan membiarkan mereka mencap aku sebagai seorang pengusaha gagal, sementara aku melanjutkan hidupku sebagai seorang pemegang buku atau seorang petani, sebenarnya sih tidak apa-apa. Tapi aku tidak mau begitu. Kebutuhan untuk memberi kesan terhadap orang lain bahwa ia tetap sukses merupakan tema yang sangat lumrah dalam kegagalan bisnis. Yang keempat, physical isolation. Secara bebas, situasi ini dapat diterjemahkan sebagai keterpurukan dalam kesendirian. Dalam situasi ini, orang itu bukan tidak mau berbagi keluhan dengan orang lain. Ia tidak mempunyai orang lain tempat ia berkeluh kesah dan mengungkapkan masalahnya. Gracie memberi contoh yang baru, kematian istrinya, dan ia tidak mampu mengungkapkan masalah keuangannya kepada orang lain. Yang kelima, status gaining. Situasi kelima ini tidak lain dari kebiasaan buruk untuk tidak mau kalah dengan tetangga. Orang lain punya harta tertentu, ia juga harus seperti itu atau lebih dari itu. Orang lain punya jabatan tertentu, ia juga harus punya jabatan seperti itu atau lebih baik dari itu. Dalam situasi yang dibahas di atas, pelaku berusaha mempertahankan status. Di sini pelaku berusaha meningkatkan statusnya. Kita menjelaskan perbuatan orang seperti itu sebagai besar pasak daripada tiang. Namun Gracie beranggapan bahwa penjelasan seperti ini tidak menjelaskan akar masalahnya. Gracie bertanya, mengapa keinginan untuk meningkatkan status menyebabkan masalah non-cerebral? Gracie mencatat, masalahnya menjadi non-cerebral ketika orang itu menyadari bahwa ia tidak mampu secara finansial untuk naik ke status itu, untuk menikmati simbol-simbol keistimewaan yang dijanjikan status itu secara wajar dan sah. Dan pada saat sama, ia tidak menerima kenyataan untuk tetap berada dalam situasi itu, apalagi kalau harus terus turun status. Yang terakhir yaitu employer-employee relation. Gracie menjelaskan bahwa umumnya situasi keenam ini mencerminkan kekesalan atau kebencian seseorang pegawai yang menduduki jabatan yang dipegangnya sekarang. Tetapi pada saat yang sama, ia merasa tidak ada pilihan baginya, yakni ia harus tetap menjalankan apa yang dikerjakannya sekarang. Kekesalan itu bisa terjadi karena ia merasa gaji atau imbalan lainnya tidak layak dengan pekerjaan atau kedudukannya, atau ia merasa beban pekerjaannya teramat banyak, atau ia merasa kurang mendapat penghargaan batiniah atau pujian. Menurut Gracie, masalah yang dihadapi orang itu menjadi non-cerebral karena kalau ia mengusulkan solusi untuk masalah yang dihadapinya, ia khawatir statusnya di organisasi itu menjadi terancam. Juga ada motivasi yang kuat baginya untuk membuat perhitungan dengan majikannya ketika ia merasa diperlakukan tidak adil. Faktor yang kelima yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi dalam Freud merupakan adanya pemikiran untuk membenarkan kecurangan yang akan atau sudah terjadi.
Hampir semua fraud dilatar belakangi oleh rasionalisasi. Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya melakukannya. Rasionalisasi merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi atau karena ada faktor lain yang dapat membenarkan perbuatan walaupun perbuatan yang sebenarnya itu salah. Para pelaku kecurangan biasanya akan mencari berbagai alasan yang rasional untuk mengidentifikasi tindakan mereka. Jadi lebih jelas lagi, rasionalisasi ini adalah untuk mencari pembenaran sebelum kejahatan, bukan sesudah melakukan kejahatan. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena sudah tidak diperlukan lagi. Ini adalah naluri ilmiah. Pertama kali manusia berbuat kejahatan atau pelanggaran, pasti ada perasaan yang tidak enak. Ketika kita mengulanginya, perbuatan itu menjadi mudah dan selanjutnya menjadi biasa. Ketika akan mencuri uang, perusahaan untuk pertama kalinya, pembenarannya adalah nanti ku bayar, nanti ku ganti. Sekali si pelaku sukses mencuri uangnya secara berkali-kali, ia tidak akan memerlukan rasionalisasi semacam itu. Model klasik Kruse yang mampu menjelaskan terjadinya berbagai fraud yang berkenaan dengan kedudukan atau jabatan, tetapi tidak semuanya. Para ilmuwan mengetes model Kruse ini, namun mereka belum berhasil mengembangkan aplikasi praktisnya, misalnya dalam menciptakan program pencegahan fraud. Satu model tentunya tidak bisa menjawab untuk seluruh bentuk fraud. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kajian itu hampir berusia setengah abad. Sesudah itu terjadi banyak perubahan sosial. Sekarang banyak profesional di bidang pencegahan fraud berpendapat bahwa telah terlahir generasi pelaku fraud yang baru, suatu generasi yang hati nuraninya tidak sanggup melawan godaan. Saya akan melanjutkan. Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Para ahli memperkirakan bahwa fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Materi berikutnya adalah faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan. Menghilang atau menekan meet and greet yang mengawali terjadinya fraud dilakukan sejak menerima seorang atau rekrutmen proses. Meskipun proses itu bukan jaminan penuh, ini terus ditanamkan melalui fraud awareness dan contoh-contoh yang diberikan pemimpin perusahaan atau lembaga. Contoh yang diberikan atasan telah terbukti unsur pencegahan yang penting. Unsur by opportunity dalam ungkapan di atas biasanya ditekan oleh pengendalian intern. Untuk audit investigasi memerlukan pengendalian intern yang khusus ditujukan untuk mencegah fraud, yaitu fraud specific internal control. Di samping pengendalian intern, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan fraud yaitu yang pertama, menanamkan kesadaran tentang adanya fraud awareness. Yang kedua, ada upaya menilai resiko terjadinya fraud assessment, risk assessment. Selanjutnya, ada gejala gunung es. Meskipun belum ada penelitian mengenai besarnya fraud termasuk korupsi di Indonesia, sulit untuk menyebutkan suatu angka yang andal
Akan tetapi, penelitian yang dilakukan di luar negeri dengan sampling mengindikasikan bahwa fraud yang terungkap sekalipun secara absolut besar, 6. Dibandingkan dengan seluruh fraud yang sebenarnya terjadi relatif kecil. Inilah gejala gunung es. David et al. Mengelompokkan fraud dalam 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, ada fraud yang sudah ada tuntutan hukumnya tanpa memperhatikan keputusan pengadilan. Yang kedua, ada fraud yang ditemukan tetapi belum ada tuntutan hukumnya. Yang ketiga, fraud yang belum ditemukan. David et al. Memperkirakan bahwa dari fraud universe, kelompok 1 hanya 20%, sedangkan kelompok 2 dan 3 masing-masing 40%. Kesimpulannya, lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui tentang fraud. Lebih gawat lagi, fraud ditemukan secara kebetulan. Selanjutnya ada pengendalian intern. Pengendalian intern atau internal control mengalami perkembangan dalam pemikiran dan praktisnya. Oleh karena itu, David et al. Meyakinkan apa yang dimaksud dengan pengendalian intern ketika orang-orang menggunakan dalam percakapan sehari-hari. Berikut 4 definisi pengendalian intern. Yang pertama, sebelum September 1992, kondisi yang diinginkan atau merupakan hasil dan berbagai proses yang dilaksanakan suatu entitas untuk mencegah dan menimbulkan efek jerah terhadap fraud. Yang kedua, sesudah tahun 1992, suatu proses yang dirancang untuk direncanakan oleh dewan, manajemen, dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dan dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif dan efisien, keandalan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan. Definisi kedua ini sering disebut juga dengan definisi Kosum. Pada definisi kedua, Kosum merambah ke spektrum fungsi manajemen yang luas dan bukan hanya pada fraud. Pertama, definisi cost menyinggung tujuan bisnis yang paling mendasar, yaitu pencapaian sasaran kinerja, profitabilitas, dan pengamanan sumber daya. Yang kedua, berkenaan dengan pembuatan laporan keuangan yang andal, termasuk laporan intern dan pengumuman kepada khalayak ramai seperti terbitan mengenai laba. 3. Definisi ini menekankan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, definisi ketiga yaitu dari ARCPR pada tahun 1988. Untuk tujuan audit saldo laporan keuangan, struktur pengelolaan intern suatu entitas terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, ada lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur-prosedur pengendalian. Selanjutnya, yang terakhir ada definisi keempat yaitu khusus untuk mencegah fraud. Suatu sistem dengan proses dan prosedur yang tujuan khusus dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama. Kalau bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi dengan membuat jerah terjadinya pada pelaku fraud. Definisi tersebut secara khusus atau spesifik ditujukan untuk menangani fraud atau fraud specific internal control. Selanjutnya ada fraud specific internal control. Perusahaan besar mempunyai kebutuhan yang berbeda dari perusahaan kecil. Perusahaan go publik dan tertutup memiliki perbedaan. Terlepas dari perbedaan antara perusahaan, dasar-dasar utama dari desain pengendalian intern untuk mengenai fraud banyak kesamaannya. Semua pengendalian dapat digolongkan dalam pengendalian internal aktif dan pengendalian internal pasif. Kata kunci untuk pengendalian internal aktif adalah to prevent, mencegah. Kata kunci untuk pengendalian pasif yaitu to deter, mencegah
juga karena konsekuensinya terlalu besar dan membuat jerat. Yang pertama ada pengendalian internal aktif. Pengendalian internal aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Ya, seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk ke dalam rumah orang. Pagar-pagar ini membatasi, menghalangi, atau menutup akses si calon pelaku fraud. Seperti bagaimanapun kokoh kelihatannya, tetap dapat ditembus oleh pelaku fraud yang cerdik dan mempunyai ketenangan untuk ketegaran dan untuk melakukannya. Berikut ada sarana-sarana pengendalian internal aktif. Yang pertama ada tanda tangan. Tanda tangan merupakan sarana pengendalian internal aktif karena dokumen yang seharusnya ditandatangani tetapi apabila belum ditandatangani adalah tidak sah. Asumsinya, tanpa tanda tangan apa yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat terlaksanakan. Yang kedua, ada tanda tangan counter signing. Pembubuhan lebih dari satu tanda tangan dianggap lebih aman, khususnya bagi pihak luar atau pihak ketiga atau dari pihak luar perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Anggapannya adalah penandaan antara dan mengawasi rekannya. Yang ketiga ada password dan PIN, personal identification number. Sarana ini sangat populer ketika manusia berinteraksi dengan komputer. Tanpa password dan PIN, seorang tidak bisa mengakses apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, password atau PIN dianggap sarana dalam pengendalian internal aktif. Yang keempat ada pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini menghindari orang dapat melakukan sendiri seluruh transaksi merupakan bagian dari pengendalian internal aktif. Karena secara teoritis, pelaku fraud yang bertindak seorang diri tidak dapat melakukan fraudnya. Latar belakang pemikiran orang yang bertugas dipisahkan, itu tidak akan bersekongkol, tapi kenyataannya pemisahan tugas menjadi lemah, namun pengendalian internal harus didesain dengan pemisahan tugas. Hal ini perlu diingat, jangan terlalu terenak akan kelemahan manusia. Selanjutnya ada pengendalian aset. Aset secara fisik pada dasarnya mengatur gerak-gerik barang, yaitu masuk, keluar, dan menyimpan, memerlukan otorisasi. Di sini justru titik lemahnya, dokumen dan tanda tangan mudah dipalsukan. Real time, yang selanjutnya ada real time inventory control. Bukan sekedar perputaran inventory yang dikenal sebagai perang dunia 1. Ini adalah perpetual inventory yang mengikuti pergerakan persediaan secara online dalam bentuk yang canggih. Persediaan diberi barcode atau bahkan ditanamkan dengan chip yang merekam keberadaannya. Keuntungannya adalah pencatatan menjadi akurat. Kelemahannya, sistem otomasinya juga dapat dimanipulasi. Selanjutnya ada pagar, gembok, dan semua bangunan serta penghalang fisik. Perlindungan melalui pembatas akses terhadap harta berharga sangat populer. Harga peralatan canggih yang mahal seringkali memberikan rasa aman yang palsu. Yang terakhir ada pencocokan dokumen dan pre-number accountable forms. Pencocokan antara order pembelian, dokumen penerimaan barang, dan nota tagihan mencoba menghindari selisih dan kerugian bagi perusahaan. Pre-number form berguna mencegah penggunaan formulir berganda dan formula digunakan sesuai dengan urutan. Selanjutnya ada pengendalian internal pasif. Dalam pengendalian internal pasif, dari permukaan kelihatan tidak ada pengamanan. Namun, ada peredam yang membuat pelanggar atau pelaku fraud akan mengalami jerat. Peredam ini diumumkan secara luas dan sistemnya memastikan hal ini.
Contoh pengendalian internal aktif dan pasif. Perbedaan antara pengendalian internal aktif dan pengendalian internal pasif. Pertama, dalam hal biaya. Pengendalian internal aktif jauh lebih mahal dan pengendalian internal pasif. Yang kedua ada pengendalian internal aktif kasat mata atau dapat diduga dan dapat ditembus pengendalian internal pasif. Di lain pihak, pengendalian internal aktif tidak kasat mata dan tidak predictable, dan kekurangannya tidak terelakkan. Dalam pengendalian internal pasif ternyata adalah seberapa nekatnya si calon pelaku. Berikut ada 5 bentuk pengendalian internal pasif. Yang pertama ada custom control, merupakan hasil dari pemikiran positif ketika pengendalian internal aktif tidak memberikan pemecahan. Kegagalan pengendalian internal aktif memberikan solusi, menyebabkan seorang yang berpikir positif menemukan jawaban yang brilian. Yang kedua ada audit trace. Sistem yang dikomputerisasikan seringkali menggunakan pengendalian internal pasif karena ada jejak-jejak mutasi atau perubahan dalam catatan yang ditinggal atau terekam dalam sistem ini. Akan menjadi pengendalian internal pasif yang efektif apabila jejak-jejak yang berupa perbuatan dapat menunjukkan kepada pelakunya. Contohnya, dana pensiun yang dinikmati pada hari tua. Apabila pensiun tinggal bersama anaknya dan tidak ada alasan bagi anaknya melapor kematian ayahnya, uang pensiun akan tetap dikreditkan ke rekening pensiunan dan anaknya mempunyai akses terhadap rekening tersebut. Dana pensiun tersebut di Amerika memberikan insentif sebesar 1.000 US dollar Amerika kepada si pelapor. Dalam hal ini ada anak pensiun ketika ia mengkonfirmasi kematian ayahnya. Insentif ini secara otomatis menghentikan pembayaran pensiun setiap bulan sesudah kematian sang pensiun. Selanjutnya ada fokus audit. Fokus audit adalah audit terhadap hal-hal tertentu yang sangat khusus yang berdasarkan pengalaman rawan dan sering dijadikan sasaran fraud. Mungkin ada petunjuk tentang profil tertentu, apakah dari perbuatannya atau jenis transaksinya. Secara psikolog, fokus audit memberi kesan jangan coba-coba lakukan itu. Selanjutnya ada surveillance of key activity. Pengintaian bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari kamera video yang merekam kegiatan suatu ruangan, sampai ruangan kaca dengan cermin satu arah. Surveillance juga dapat dilakukan dengan jaringan komputer dari waktu ke waktu untuk melihat kegiatan pegawai yang memanfaatkan fasilitas kantor. Selanjutnya ada rotation of key personnel. Rotasi karyawan kunci merupakan pengendalian internal pasif yang efektif kalau kehadirannya merupakan persyaratan utama dalam melakukan fraud. Seorang supervisor di bank harus ada di bank kalau ia menyelewengkan uang pelanggan yang mendapatkan kesan bahwa itu transaksi bank yang sah. Kalau ia harus mengambil cuti dan tugasnya diambil oleh rekannya, mekanisme pengawasannya berjalan tanpa adanya biaya tambahan. Selanjutnya ada kelemahan dan keuntungan. Kelemahan pengendalian internal aktif. Kelemahan manusia merupakan musuh utama pengendalian aktif. Sangat rawan invasi kalau ditembus pelaku fraud. Biayanya mahal, banyak unsur pengendalian internal aktif yang menghambat pelayanan. Keuntungan pengendalian internal pasif: tidak mahal, tidak tergantung pada manusia, tidak people dependent, tidak mempengaruhi produktivitas, tidak menghambat pelayanan, tidak rawan untuk ditembus dan disusupi oleh pelaku fraud. Selanjutnya, dapatkah kita mempercayai pengendalian intern?
iya atau tidak dalam pengendalian intern dirancang dan dilaksanakan dengan baik jika pegawai dilatih dengan baik. Dan jika pegawai melakukan tugasnya dengan baik, maka pengendalian intern dapat diandalkan untuk melindungi diri dari fraud. Seperti tanaman bunga, pengendalian internal harus dirawat dari waktu ke waktu. Hama di sekitarnya harus dibuang, dan pengawasan tanaman yang harusnya menyadari bahwa adanya bahaya mengancam. Seperti penjaga taman yang dengan jeli memperhatikan kecukupan air, kecukupan sinar matahari, tingkat kelembapan, pupuk, dan seterusnya. Internal control, custodian, dan semua yang merupakan mata rantai pengendalian intern wajib memahami dan mengantisipasi fraud. Harus ada fraud awareness dan kesadaran mengenai bahaya fraud yang mengintai. Manajemen termasuk dewan komisaris dan direksi menilai resiko terjadinya fraud dari waktu ke waktu. Sarbanes-Oxley Act bahkan memberikan sanksi yang berat bukan hanya kepada dewan yaitu komisaris dan direksi, tetapi juga lembaga tertentu yang memberikan jasa profesional seperti KAP. Ingat ungkapan inform by need, by greed, by opportunity. Jadi, dari materi yang telah kami paparkan, dapat diambil kesimpulan yang pertama, faktor yang mempengaruhi terhadap kecurangan dalam teori Pentagon antara lain yang pertama, arogansi, yang kedua, kompetensi, yang ketiga, peluang, yang keempat, tekanan, dan yang kelima, rasionalisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan adalah yang pertama, pengendalian intern, yang kedua, menanamkan kesadaran tentang adanya fraud atau yang sering disebut dengan fraud awareness, yang ketiga, ada upaya menilai resiko terjadinya fraud atau sering disebut dengan fraud risk assessment. Materi yang kami sajikan bersumber dari buku Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif edisi 2 Tuana Kota tahun 2016. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Terima kasih yang telah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat untuk semua. Kita akan sampaikan beberapa kata mutiara. Yang pertama, semua ada waktunya. Jangan pernah membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar saat waktunya tiba. Menikmati proses. Di setiap proses kehidupan pasti ada pembelajaran. Jika dipercepat, Tuhan ingin kita bersyukur. Jika diperlambat, Tuhan ingin kita bersabar. Ada pertumbuhan itu menyakitkan, perubahan itu menyakitkan, tetapi tidak sesakit saat terjebak di suatu tempat yang bukan tempat kita. Hidup itu simpel, tidak perlu menyesali apapun. Jika itu sesuatu yang baik, itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Jika itu sesuatu yang buruk, itu adalah pembelajaran yang menguntungkan. Sebuah pemikiran negatif tidak akan pernah memberimu kehidupan yang positif. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.